Hai, baik with me dari Salivia Irawan as your favorite YouTuber friends. Sebagai orang Indonesia, tentunya nasi adalah makanan pokok kita. Nasi sendiri bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan yang enak seperti nasi kuning, nasi uduk, dan juga nasi goreng. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu contoh frasa yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari, yaitu nasi goreng. Eits, tapi bukan dari segi rasa ya. Kali ini kita akan membedah nasi goreng secara bahasa, khususnya dari sudut sintaksis. Gimana tuh maksudnya? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya, termasuk dalam sistem tata bahasanya. Salah satunya yang terlihat dalam pembentukan frasa. Apa itu frasa? Menurut Ramlan, pada tahun 1986 yang dikutip dari buku Frasa Nominal Bahasa Indonesia, Kajian Sintaksis dan Semantik karya Rohadi pada tahun 2018, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Maksudnya adalah frasa tidak memiliki fungsi sebagai subjek dan predikat, namun bisa menjadi bagian dari keduanya. Contoh dari frasa ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, buku-buku bacaan, poster, iklan, hingga pembungkus makanan. Contohnya seperti frasa nasi goreng sendiri yang dapat ditemukan di berbagai macam media. Frasa sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu frasa endosentris dan juga frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur inti dan unsur pewatas atau penjelas. Contohnya seperti rumah besar. Dalam frasa ini, kata rumah berperan sebagai unsur inti dan kata besar berperan sebagai unsur pewatas atau penjelas dari unsur inti. Sedangkan frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki unsur inti yang dapat mewakili makna secara keseluruhan. Frasa nasi goreng memiliki dua kata di dalamnya, yaitu kata nasi dan goreng. Menurut KBBI, nasi adalah butiran padi yang sudah ditanak, dan kata goreng adalah memasak dengan minyak panas. Jadi, frasa nasi goreng dapat diartikan sebagai butiran padi yang sudah ditanak menjadi nasi yang kemudian dimasak kembali menggunakan minyak panas. Frasa nasi goreng termasuk ke dalam frasa nomina endosentris atributif, di mana kata kedua berfungsi untuk menjelaskan kata pertama. Kata goreng berfungsi sebagai pewatas atributif yang berfungsi untuk menjelaskan kata nasi. Dalam struktur bahasa Inggris, frasa nasi goreng akan berubah menjadi fried rice, di mana posisi inti dan pewatas bertukar tempat. Inti di frasa bahasa Indonesia berada di depan, sedangkan pewatasnya berada di belakang inti. Sedangkan dalam bahasa Inggris, posisi ini terletak setelah pewatasnya. Jika dalam bahasa Indonesia, frasa nasi goreng adalah frasa nomina endosentris atributif, dalam bahasa Inggris, frasa ini hanya akan disebut sebagai noun phrase atau attributive modifier. Frasa fried rice memiliki pola fried plus rice, modifier atau pewatas kemudian diikuti head atau inti. Jumanto pada tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Noun Phrase menyebutkan bahwa susunan inti dan pewatas atau head dan modifier dalam frasa bahasa Inggris memiliki tiga tipe. Tiga tipe tersebut adalah MH atau modifier head, HM atau head modifier, dan MHM atau modifier head modifier. Meskipun begitu, pola MH adalah pola yang paling umum dalam frasa nomina bahasa Inggris. Pada tipe MH, pola yang paling umum menekankan spesifikasi awal agar para pendengar atau pembicara tahu tentang jenis entitas yang dimaksud. Contohnya seperti frasa big house. Pembaca dapat membayangkan dan menangkap sesuatu yang besar sebelum mengetahui entitas apa yang besar itu. Sedangkan pada tipe HM, pola yang sangat jarang digunakan dalam bahasa Inggris, frasa akan menyatakan objek terlebih dahulu. Pola ini lazim digunakan dalam pola frasa bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia cenderung bersifat aglutinatif dan topik sentris. Maka kita harus menyampaikan entitasnya terlebih dahulu sebagai topik pembicaraan. Contohnya dalam frasa rumah besar, topik yang dibicarakan adalah rumah, sehingga pembicara dapat mengetahui bahwa sekarang sedang membahas sebuah tempat tinggal yang berukuran sangat besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa frasa nasi goreng telah sesuai dengan struktur kebahasaan bahasa Indonesia dan termasuk ke dalam frasa nomina endosentris atributif. Oke, cukup untuk penjelasannya hari ini. Saya harap penjelasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman tentang struktur frasa dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. By the way, jadi lapar ya, bikin nasi goreng di habis ini. Bye-bye!